Shalom, Jemaat HKBP Semarang Barat yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersama-sama melaksanakan ibadah pertangyangan sektor di rumah masing-masing. Untuk itu, mari kita satukan hati dan pikiran kita saat teduh dimulai. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 569 ayat 1 sampai dengan 2. Ode bata tunglonggang doro aku molohu bereng katinok bami saluhut bitang hilap dohot ranggur maka tindak pun hasangapon mi marindeo Tuhan memuji Ode bata sangap doho marindeo Tuhan memuji Ode bata sangap doho di ladang di adaran roh tombak marinde Masai sonang usuni dolok sungai dohot rura mamarita sangap mi Tuhan marindeo Tuhan memuji ode bata sangap doho marindeo Tuhan memuji ode bata sangap doho. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Yesus, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, bimbing dan kuatkanlah kami dengan Roh-Mu, agar kami mendengar dan menerima firman-Mu. Teguhkanlah firman-Mu di dalam hati kami, supaya kami menjadi baru dan kudus. Tolonglah kami, agar kami semakin percaya kepada anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, dan memperoleh hidup yang kekal. Amin. Epistel pada malam hari ini diambil dari 2 Raja-Raja 4 ayat yang ke-42 sampai dengan 44. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Memberi makan 100 orang. Datanglah seseorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Tetapi pelayannya itu berkata, bagaimana aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Jawabnya, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan bahkan ada sisanya. Lalu dihidangkannyalah di depan mereka, maka
makanlah mereka dan ada sisanya sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 247 ayat 1. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, puji syukur kami aturkan kepadamu ya Tuhan atas berkat dan penyertaan-Mu. Kami bisa melaksanakan pertanyaan sektor HKBP Semarang Barat. Tuhan, sebentar lagi kami akan dengarkan sebagian dari sabda-Mu. Bukalah pintu dan hati pikiran kami Tuhan, agar kami bisa fokus dan mendengarkan dengan baik. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Shalom, selamat malam untuk kita semua Bapak Ibu yang sedang mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Firman Tuhan kita pada hari ini diambil dari Yohanes 6 ayat 25 sampai 35 yang akan saya bacakan untuk kita semua. Roti hidup. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah, bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan manna di padang gurun. Seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang sedang menonton firman Tuhan pada hari ini, konteks perikop kita pada hari ini mengajak kita untuk menyaksikan bahwa Tuhan Yesus sudah melaksanakan atau melakukan dua mukjizat sekaligus di depan orang banyak. Mukjizat pertama yaitu ketika Yesus memberikan makan kepada 5.000 orang melalui dua ikan dan 5 roti. Dan yang satu lagi, dia berjalan di atas air. Nah, semua Yesus lakukan di hadapan orang banyak. Setelah dua peristiwa terjadi, banyak orang yang bereaksi dan mencari-cari Yesus. Banyak yang datang kepada Yesus akhirnya, melihat dan ingin mengetahui siapakah orang tersebut yang bisa melakukan mukjizat dua sekaligus. Bahkan murid-murid Yesus pun akhirnya terkesan ketika melihat banyak orang yang datang kepada Yesus untuk mengikuti dia. Meskipun demikian, Tuhan Yesus tidak senang. Tuhan Yesus tidak merasa bangga ketika banyak orang datang mencari dia.
Karena apa? Karena Tuhan Yesus tahu bahwa mereka yang datang kepadanya pada saat itu hanya mementingkan sesuatu, ada kepentingan sesuatu, bukan karena kasih, bukan karena kepercayaan bahwa Yesuslah Sang Mesias tersebut. Tuhan sendiri tidak terkesan sebab Ia tahu isi hati setiap manusia dan apa motivasi mereka sehingga mereka datang kepada Yesus. Nah, ketika Tuhan tahu mereka mengikutinya, Tuhan memikirkan bahwa mereka mengikuti aku karena mujizat-mujizat yang dibuatnya. Ketika kita baca dalam ayat 26, ini adalah motivasi yang buruk datang kepada Tuhan. Ketika datang kepada Tuhan hanya mementingkan sesuatu, tidak karena kepercayaan kita untuk datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Lebih buruk lagi, bahkan Tuhan mengindikasikan dengan kuat bahwa ketertarikan mereka kepadanya terbatas hanya sekedar hal jasmani atau bentuk atau benda. Mereka datang saat itu hanya untuk mementingkan makanan, bukan karena kepercayaan Yesus, bukan karena untuk melihat bahwa Dialah yang ditunjuk Allah sebagai Mesias di bumi. Nah, di situ Tuhan merasa kecewa. Datang mereka hanya untuk makanan, bukan untuk menerima keselamatan. Mereka yang kepadanya datang kepada Yesus langsung disindir secara halus oleh Tuhan Yesus. Bahwa dalam ayat 27 kita perhatikan, bekerjalah bukan untuk makan yang dapat binasa, melainkan bertahan hidup pada hidup yang kekal. Dari sikap-sikap orang yang mencari Yesus, Yesus memberikan solusi atas pikiran mereka yang sesat itu, yaitu supaya mereka mencari roti kehidupan, bukan mencari roti yang bersifat jasmani, yang bersifat sementara, yang bersifat mengenyangkan perut hanya dalam waktu dekat. Mereka tidak mencari roti kehidupan yang bisa mengenyangkan sampai akhir hidup dia. Nah, Yesus datang kepada mereka untuk mengajak bahwa ada sesuatu yang lebih dari roti biasa, yaitu roti kehidupan. Roti hidup itu datangnya dari sorga. Sebagaimana Tuhan memberikan mana kepada bangsa Israel di padang gurun. Dan roti hidup itu sekarang telah datang ke dunia, memberikan kepuasan dan kelegaan setiap orang yang menikmati roti hidup itu. Nah, perlu kita ketahui Bapak Ibu, pada masa pandemi ini semua bersifat susah, semua pendapatan menurun, semua kegiatan kita terhambat, sehingga kita menerima yang namanya kesusahan dalam hal membeli sesuatu, membeli makanan, pangan ataupun yang lain. Nah, di masa seperti ini, pangan merupakan sesuatu yang paling penting. Bahkan setelah pandemi, pangan merupakan sesuatu yang penting juga untuk mengisi perut kita. Bagaimana mungkin kita bisa bertahan hidup tanpa makan? Nah, di sini juga diingatkan bahwa pangan merupakan sesuatu yang penting. Setiap hari kita memerlukan makanan, sehingga kita harus menyadari bahwa sesungguhnya roti adalah tanda ketergantungan manusia kepada Allah. Nah, lewat penggambaran roti itu merupakan manusia yang selalu didambakan oleh manusia. Roti datang kepada manusia untuk memberikan kekenyangan. Nah, seperti itu juga lah Allah, roti yang Yesus harapkan kepada dia, bahwa murid-muridnya selalu mendambakan sesuatu dari Allah. Sebab segala sesuatunya adalah berasal dari Tuhan. Namun Tuhan Yesus menyatakan pada kita bahwa ada yang lebih penting untuk kita miliki selain roti yang mengenyangkan itu, yakni roti hidup. Makanan yang kita konsumsi sehari-hari tentunya membuat kita kenyang, namun tidaklah bertahan lama, sebab setelahnya kita akan kembali lapar. Tidak demikian dengan roti hidup yang dapat mengenyangkan kita sampai kapanpun dan melegakan kita sampai selama-lamanya. Yang Tuhan inginkan apa? Yang Tuhan inginkan agar kita mencari bukan hanya rotinya saja. Yang Tuhan inginkan adalah kita mencari bahwa dari mana sumber roti itu berasal. Permasalahannya apa sekarang? Permasalahannya adalah siapa yang menjadi sumber hidup kita. Nah, itu yang diinginkan Yesus, untuk mencari siapa sih sumber hidup kita ini. Begitu, siapa sih sumber hidup kalian? Nah, Yesus mengajak untuk seluruh pengikut-pengikutnya untuk mengetahui bahwa dialah sumber kehidupan tersebut. Dialah roti hidup itu. Dialah roti yang dimaksudkan dalam ayat hari ini. Maka motivasi hidup kita harus jelas. Kita bekerja bukan hanya untuk sekedar memenuhi kebutuhan sejengkal perut saja. Kita bekerja bukan hanya untuk mementingkan lapar saja. Namun Tuhan Yesus mengatakan, bekerjalah bukan untuk makan yang akan dapat binasa,
melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kehidupan yang kekal. Memang konsep hidup kerja bagi orang Kristen jauh lebih sekedar memenuhi kebutuhan fisik. Tetapi Tuhan mau kita bekerja atas dasar iman kepada Tuhan yang memberikan kebutuhan kehidupan kita. Tujuan kehidupan yang sesungguhnya bukan mencari hidup yang akan binasa, tetapi yang kekal. Nah, di sini setelah kita perhatikan bersama-sama bahwa Tuhan Yesus ingin bahwa dalam setiap pekerjaan kita, dalam setiap aktivitas kita, kita selalu menyertakan nama Tuhan. Bahwa setiap apa yang kita lakukan, kita melaksanakannya hanya untuk Tuhan. Dengan Tuhan dan untuk Tuhan. Begitulah pandangan roti hidup tersebut yang diinginkan Yesus pahami kita pada saat ini. Hidup manusia bukan hanya sekedar perut saja, bukan hanya sekedar lapar saja. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, tidak ada yang dapat mempertahankan kekekalan kehidupan secara daging. Namun Yesus mengajarkan kita untuk memperhatikan kehidupan jauh ke depan, bahwa ada hidup yang abadi dan itu hanya dapat dimiliki oleh orang yang percaya kepada Kristus. Nah, di sini kita diajak bahwa kita tidak hanya mementingkan sesuatu yang namanya harta saja. Kita tidak hanya diajak untuk mendapatkan kesuksesan tanpa mengikutkan sertakan Tuhan dalam kesuksesan tersebut. Gambaran akan hal ini sangat jelas terlihat dari pikiran dari umat Israel ketika Tuhan menurunkan mana dan burung puyuh kepada mereka. Pikiran mereka yang duniawi condong pada sungut-sungut yang tidak memandang masa depan. Mereka selalu bekerja, mereka selalu bersungut-sungut kepada sesuatu hal yang tidak dapatkannya. Namun lupa untuk berdoa, namun lupa untuk selalu mengucap syukur. Sehingga tidak ada namanya kesuksesan, tidak ada namanya pendapatan yang mereka ingin capai. Sebab bagaimana mungkin mereka masih berpikir tentang kuali yang berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Bahwa di Mesir mereka dapat merasakan hal yang demikian. Mereka sedang menyatakan tentang makanan yang sesungguhnya tidak berguna bagi hidup mereka. Sebab mereka bisa saja kenyang dengan makanan enak di tanah Mesir, tetapi sama sekali tidak akan berguna untuk masa depan mereka. Mereka lupa bahwa yang diisi itu bukan hanya perut saja, ada juga yang diisi melalui roti hidup yang disodorkan kepada kita, yaitu mengisi kehidupan rohani kita. Jangan hanya kita mengisi kehidupan jasmani kita, marilah kita mengisi juga kebutuhan rohani kita, seperti mendengarkan firman Tuhan, mengikuti gereja, mengikuti ibadah pertenyangan, ataupun membaca Alkitab setiap harinya, berdoa dimanapun dan kapanpun. Nah, kita diingatkan untuk selalu begitu, untuk menjadi seseorang pribadi yang selalu mendapatkan roti hidup tersebut, yaitu roti hidup tersebut adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Demikian halnya dengan roti hidup yang dimasukkan oleh Tuhan Yesus, bahwa orang-orang yang mencarinya itu menyadari bahwa ada yang lebih utama dari sekedar mencari makanan atau kebutuhan fisik. Ada yang lebih dari itu dua, yakni makanan rohani. Roti hidup hanya diperoleh melalui percaya kepada Yesus. Tidak mungkin kita memperoleh roti hidup tersebut tanpa melakukan sesuatu yang berguna. Tidak mungkin kita mendapatkan roti kehidupan tersebut ketika kita masih berleha-leha saja di rumah, ketika kita masih mementingkan pribadi kita sendiri dan lupa untuk selalu berdoa kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan atas apa yang kita terima semua. Kita gak akan bisa menerima roti hidup tersebut. Harus ada kegiatan yang lain untuk menerima roti kehidupan tersebut, yaitu apa? Selalu bersyukur kepada Tuhan, menyembah nama Tuhan. Itu yang diinginkan Yesus pada malam hari ini. Roti hidup hanya diperoleh hanya kepada percaya kepada Yesus Kristus yang turun dari surga, yang memberikan jalan kehidupan yang kekal kepada manusia. Itulah fungsi roti kehidupan tersebut, menghantarkan kita kepada kehidupan kekal, yaitu di surga. Tidak hanya semata-mata mengenyangkan isi rohani kita, melainkan kita mendapatkan jaminan, yaitu hidup kekal di surga. Semoga Bapak Ibu melalui firman Tuhan pada hari ini kita bisa memperoleh namanya roti kehidupan dan menjalankan seluruh perintah-perintah Tuhan, sehingga apa? Sehingga kita bisa memperoleh kehidupan kekal di surga. Sehingga kita bisa menjadi pribadi yang selalu akan lapar dan haus menerima roti penghidupan tersebut. Tidak hanya mementingkan kepentingan pribadi saja atau mementingkan kepentingan perut, melainkan kita harus mementingkan yaitu dahaga rohani kita yang selalu kita isi. Demikian firman Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga,
terima kasih atas sabda-Mu Tuhan yang baru saja kami dengarkan pada hari ini. Semoga Tuhan kami bisa menjadi pribadi yang lebih baik, selalu bisa menjadi pribadi yang mementingkan nama-Mu saja Tuhan. Dan semoga kami bisa menerima roti kehidupan yang Engkau inginkan Tuhan. Tuntunlah kami Tuhan agar bisa menjadi pribadi yang lebih baik, agar bisa menerima roti yang Kau maksud tersebut Tuhan. Tuhan, pada hari ini juga lah, doakanlah seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Ketika sedang dalam penyakit, Kau sembuhkanlah Tuhan, ataupun sedang dalam penyakit, Kau jaga di mereka Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami adalah makhluk yang luput dari dosa. Hapuskanlah dosa-dosa kami Tuhan, agar kami bisa menerima berkat daripada-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 504 ayat 1 dan 2, dan kita memberikan persembahan dengan sukacita. Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.
Demikianlah pertanyaan pada malam hari ini. Salam sehat selalu buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.